Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwafillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Hai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari yang baik-baik apa yang kamu lakukan. Hasil dari yang kamu lakukan yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Dan juga dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi ini, hasil dari bumi ini untuk kamu. Pilih yang baik-baik yang kamu infakkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Dan jangan kamu pilih-pilih sesuatu yang buruk-buruk yang hendak kamu infakkan itu. Walastum bi ahidhihi illa antumidhu fih. Padahal kamu juga tidak akan mau mengambil barang yang buruk itu kecuali kamu antumidhu fih, memicingkan mata terhadap barang itu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ikhwafillah, asbabun nuzul ayat ini adalah waktu itu ada orang-orang ketika panen kurma. Dia pilih kurma itu yang baik-baik, kemudian mana kurma yang buruk, yang busuk itu disendirikan. Ketika ada orang minta kurma untuk dimakannya, maka dikasih yang buruk itu, yang baik tidak. Maka kemudian turun ayat ini untuk menegur mereka itu. Ikhwafillah, namun demikian Nabi SAW juga pernah ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ketika hendak bertugas ke Yaman pada saat itu, Nabi juga berpesan kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, beritahukan kepada mereka bahwa mereka berkewajiban untuk bersedekah. Sedekah itu diambilkan dari orang kaya, dibagikan kepada orang-orang fakir di sekitar mereka. Tapi jangan paksa juga mereka untuk bersedekah dengan sesuatu yang baik-baik saja. Ini pesan Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal ketika hendak mengutusnya ke Yaman pada saat itu. Ikhwafillah, hal ini menggambarkan bahwa ketika kita bersedekah, maka kita tidak boleh kemudian kita hanya milih yang buruk-buruk saja, kita pun tidak mau makan, tapi kemudian kita berikan pada orang lain. Ini juga tidak diperkenankan. Tapi kita juga tidak boleh kalau kita bersedekah itu yang baik-baik saja, yang buruk kita makan sendiri. Ini juga tidak diperkenankan sebagaimana Nabi pesan kepada Mu'ad bin Jabal. Ikhwafillah, jadi orang bersedekah ya sewajarnya saja. Sewajarnya. Kalau memang sudah tidak layak ya jangan disedekahkan. Kalau masih layak ya mari disedekahkan. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala juga tetap memberikan apresiasi kepada orang yang memilih yang terbaik untuk disedekahkan. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah memperoleh satu kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai, apa yang kalian suka. Jadi yang masih kita cintai kita sedekahkan. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ikhwafillah, ketika turun ayat ini, banyak sahabat yang tergugah kemudian tergerak untuk mengamalkan ayat ini. Sebut saja itu ada Abu Thalhah. Abu Thalhah itu sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Dia termasuk orang yang terkaya di Madinah di kalangannya, gitu ya. Termasuk orang yang kaya. Dia punya banyak kebun kurma. Nah, dia punya satu di antara kebun yang ia punya itu, dia punya kebun kurma yang letaknya, gitu ya, yang paling ia sukai, letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Jadi kebun kurma Birha namanya. Bahkan Nabi pun juga sering masuk ke kebun itu untuk minum air, dan kata Nabi airnya sangat segar sekali kebun itu. Dan ini kebun yang paling disukai oleh Abu Thalhah. Nah, ketika dia mendengar ayat ini turun, gitu ya,
Maka dia langsung menghadap Nabi dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sedekahkan kebun birhaku ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin menitipkan kebun birhaku ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajab Nabi, bahin, bagus, dzalika malun robih. Ini adalah harta yang paling menguntungkan, kata Rasulullah SAW. Tapi kemudian Nabi mengatakan pesan kepada Abu Talhah ini, adalah bagikan kepada kerabatmu yang miskin. Maka kemudian Abu Talhah ini pun juga membagikan kepada kerabatnya yang miskin. Ikhwah fillah, ada lagi Zaid bin Harisah. Dia adalah seorang budak yang pernah diambil oleh anak angkat oleh Nabi SAW. Ia punya kuda kesayangan. Jadi dia punya kuda yang paling ia cintai. Tapi ketika dengar ayat ini kemudian dia serahkan pada Nabi, ya Rasulullah, kudaku ini aku serahkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sahabat namanya Abdullah bin Umar. Dia juga punya seorang budak perempuan Romawi yang paling ia cintai. Ketika dengar ayat ini turun, kemudian ia bebaskan budak itu semata-mata karena cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah fillah, dan masih banyak kisah lagi sahabat yang ingin mengais dari firman Allah itu, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat beriman sekali dengan janji-janji Allah itu. Makanya mereka lakukan apapun yang Allah sampaikan lewat nabinya, maka akan mereka lakukan itu. Ikhwah fillah, inilah semangatnya para sahabat untuk mengamalkan ayat Al-Quran. Inilah semangatnya sahabat atau kuatnya iman para sahabat terhadap janji-janji Allah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini akan tergerak hati kita untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran. Dan ini termasuk salah satu tanda dari syukur kita kepada Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran kepada kita semua sebagai petunjuk kita. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.